Dalam perkembangan yang mengejutkan, eksodus Muslim dari Inggris telah dimulai. Karena mereka mulai pergi atas kemauan sendiri. Mereka takut dengan kebangkitan masyarakat Inggris asli yang sekarang merasa sudah cukup dibuat meragukan kenyataan oleh pemerintah. Mereka dibuat berpikir bahwa ini tentang mereka menjadi multikulturalis, dan bukan tentang invasi nyata yang telah mengambil alih dan mengendalikan. Dan reaksi dari para Islamis ini sejujurnya agak mengejutkan. Mereka mulai menyadari bahwa topeng yang telah mereka ciptakan selama ini, seolah-olah semuanya hanya tentang kebebasan beragama dan hal-hal baik, sudah tidak berhasil lagi. Orang-orang Inggris mulai bangkit dan melawan, dan partai-partai politik mulai berubah arah. Jadi berikut ini adalah video yang sangat menarik dari seorang wanita Muslim di TikTok yang secara harfiah mengatakan bahawa dia ingin dideportasi dari Inggris. Ya, benar sekali. Wanita ini tidak lagi ingin tinggal di negara ini karena, ya, menurutnya kondisinya benar-benar sangat buruk. Jadi dia ingin pergi. Saya yakin begitu. Bukan karena kondisinya yang buruk. Mereka sama sekali tidak peduli dengan negara yang mereka datangi dalam keadaan baik. Mereka memang tidak pernah peduli. Itu karena mereka takut akan adanya perlawanan. Kalian semua pasti akan punya pemikiran yang sangat menarik setelah menonton klip ini. Mari kita lihat bersama. Pada titik ini, bisakah seseorang membantuku dan membawaku keluar dari negara ini? Untuk semua orang yang terus mengatakan bahwa mereka akan mendeportasiku. Aku benar-benar memintamu sekarang. Bisakah kamu melakukannya? Karena maksudku, ya, kami akan sangat senang mengirimkan alamat dan namamu. Mengirimkan informasi tentang kami akan mulai bekerja, sayang. Arah tempat ini, arah negara ini, cara kita semua, kita tidak punya komunitas, kita tidak punya solidaritas, kita tidak peduli satu sama lain. Bisakah kamu tolong bantu aku agar aku bisa dipulangkan ke negara asalku? Karena Ian Goal sudah muak. Maksudku, aku bisa bilang kalau kamu bikin GoFundMe saja. Para pengikut kami di sini pasti akan membantumu keluar dari negara itu dan pergi kemanapun kamu mau. Cukup sudah mencoba untuk membuat orang sadar dan mencoba menyatukan orang-orang, kamu tahu, tanpa memandang warna kulit. Mencoba menyatukan orang-orang itu salah satu hal tersulit yang pernah ada. Jadi aku menyerah. Dan ya, bisakah seseorang menghubungi Kementerian Dalam Negeri Inggris sebentar dan mengatur agar aku bisa pulang ke rumah? Kamu tahu, ironi dari hal ini adalah, tentu saja, orang lain yang harus mengurus semuanya untuknya. Tidak, dia tidak bisa memesan tiket sendiri dan pindah. Dia butuh orang lain untuk mengurus semuanya. Dan omong-omong, dia bukan satu-satunya. Ternyata, mereka juga ingin deportasi mandiri ini dibiayai oleh Inggris. Ya, itu belum cukup. Mereka datang dan mencoba menyerbu. Lalu mereka menyadari bahwa, tunggu sebentar, invasi ini mungkin tidak berjalan semulus yang kita bayangkan. Sekarang, mereka ingin kamu yang membayar kepergian mereka. Ini benar-benar seperti yang kamu harapkan. Bahkan sudah tidak mengejutkan lagi pada titik ini. Maksudku, lihat saja ini. Orang-orang manja, cengeng, dan menjijikan ini berpikir bahwa mereka pantas mendapatkan segalanya. Aku tidak tahan lagi. Ini pesan kecil dariku untuk kaum kanan ekstrim. Kalau kalian ingin aku keluar dari negaramu, belikan aku tiket sekali jalan, bayar akomodasi aku, dan aku akan benar-benar pergi dari hidupmu. Karena aku janji, negaraku jauh lebih baik daripada negara ini. Aku hanya kurang beruntung lahir di sini. Aku bahkan lebih membenci negara ini daripada kamu. Tapi bayarin semua kebutuhanku dan aku akan pergi. Aku janji. Aku janji, pesan saja untuk besok, serius. Kamu maksud negara mana? Soalnya kamu terdengar seperti dari Inggris. Kamu terdengar seperti lahir di sana dan kamu bilang, ya, negara asalku jauh lebih baik daripada tempat ini. Gak bisa dipercaya bagaimana orang-orang ini datang ke sini. Mereka datang dan mencoba mengambil alih, sambil terus mengklaim bahwa tempat asal mereka jauh lebih baik. Nah, sepertinya memang itu arahnya. Karena dengan perkembangan politik di Inggris, mereka memilih orang yang konyol ini. Atau sebenarnya mereka belum memilihnya. Kamu tahu, orang yang Keir Starmer mengundurkan diri, dan sekarang ada orang baru yang masuk, yang bahkan lebih buruk daripada Keir Starmer. Reform dan Restore Britain akan berhasil dalam pemilu berikutnya, dan mereka akan membawa perubahan ke Inggris. Dan semakin banyak orang mulai benar-benar memahami hal itu. Tapi tentu saja, mereka tidak bisa melakukannya tanpa merasa benar-benar berhak. Itu sangat menakutkan. Dan ya, kamu yang membayari aku. Kamu singkirkan aku. Kenapa tidak kamu saja? Kalau kamu sangat membencinya, kenapa kamu tidak pergi saja? Karena kamu sebenarnya tidak membencinya. Kamu menyukainya. Kamu hanya suka mengeluh. Jika kamu seorang muslim yang tinggal di barat dan kamu berpikir bahwa bangkitnya kelompok sayap kanan ekstrim hanyalah soal rasisme, temanku, kamu sudah hidup di dalam gelembung. Jadi beredar rekaman tentang muslim di Inggris yang bereaksi terhadap Reform UK yang memenangkan ribuan kursi dalam pemilihan. Reaksi-reaksi ini sangat tidak terduga dan telah mengejutkan banyak orang.
Jadi, pertama-tama kita akan melihat videonya. Dan kemudian saya akan memberikan pendapat saya tentang situasinya. Jadi ini adalah video pertama. Ini adalah seorang Muslim yang lahir di London. Dan dia mengatakan bahwa Muslim Inggris harus sadar dan berhenti melabeli para patriot sebagai rasis. Karena mereka bukan rasis. Mereka hanyalah orang biasa dengan kekhawatiran yang tulus. Muslim di Barat saat ini sedang membuat kesalahan besar. Jika kamu seorang Muslim yang tinggal di Barat dan kamu berpikir bahwa bangkitnya kelompok sayap kanan ekstrim hanyalah soal rasisme, temanku, kamu sedang hidup di dalam gelembung. Ya, rasisme memang ada, itu jelas. Tapi berpura-pura bahwa setiap kekhawatiran orang tentang imigrasi atau integrasi adalah rasisme adalah alasan utama mengapa gerakan-gerakan ini terus berkembang. Karena dari sudut pandang mereka, orang Muslim seolah-olah tidak mau mendengarkan. Kita hanya bilang, ya, itu rasis, lalu mengabaikan mereka. Sementara itu, kamu merasa nyaman di ekosistem kecilmu sendiri. Ekosistem yang sama yang kata mereka membuat orang-orang tidak berbaur dengan masyarakat luas. Toko halal, masjid, dan komunitasmu sendiri. Di luar gelembung itu, lihatlah sekeliling. Sentimen publik sedang berubah. Bahkan pria muda Inggris yang tumbuh di sekolah-sekolah beragam mulai condong ke arah nasionalis. Dan itu bukan karena mereka tiba-tiba bangun suatu hari dan memutuskan untuk membenci kaum minoritas. Tetapi karena mereka merasa bahwa negara mereka sedang berubah dan tidak ada yang boleh membicarakannya. Jadi jika Muslim terus menepi setiap kritik sebagai rasisme, Anda tidak menghentikan kelompok sayap kanan ekstrim. Bahkan, Anda justru membuatnya semakin besar. Karena ketika orang merasa diabaikan, saat itulah mereka mulai berorganisasi. Dan pada saat Anda akhirnya memutuskan untuk berinteraksi dengan mereka, mungkin sudah terlambat. Boleh saya bilang, senang rasanya melihat seseorang yang punya akal sehat lebih banyak daripada kebanyakan orang di internet ini. Karena apa yang dia katakan di sini memang benar. Kabar baiknya adalah, meskipun pria ini berpikir dia seorang Islamis, sebenarnya tidak. Sebenarnya dia orang Inggris, karena dia punya nilai-nilai Barat. Dan mungkin dia bukan salah satu orang yang berusaha menghancurkan dan mengambil alih Eropa serta masyarakat Barat. Karena sebenarnya dia lebih Barat daripada yang dia sadari. Apa yang dia katakan di sini benar sekali. Bukan berarti semua orang tiba-tiba menjadi rasis atau manusia yang buruk. Tidak. Maksudnya adalah orang-orang sebenarnya ingin melindungi dan membela kelompok mereka sendiri. Dan ketika semakin banyak para penyerbu ini datang dan menuduhmu rasis atas setiap hal yang kamu lakukan, pada titik tertentu, itu menjadi seperti kisah anak gembala yang berteriak serigala. Kabar baiknya adalah, ini bukanlah hal yang normal. Kebanyakan orang di Inggris yang menganut agama pria ini tidak melihatnya seperti itu. Karena, sekali lagi, mereka lebih Islamis daripada terbaratkan. Pria ini sudah terbaratkan. Dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Tapi sekali lagi, ini adalah akal sehat. Video ini benar-benar menohok. Video ini ditonton ratusan ribu kali di media sosial, mendapatkan 53.000 suka. Dan apa yang dia katakan adalah fakta. Alasan orang memilih Reform UK adalah karena mereka merasa benar-benar diabaikan. Setiap reaksi datang dari seorang pria Muslim di Skotlandia, dan dia mengunggah video ini di TikTok, mengatakan bahwa kebangkitan Reform adalah tamparan kenyataan bagi Muslim. Berikut apa yang dia katakan. Hari ini adalah tamparan kenyataan bagi Muslim yang tinggal di Inggris dengan meningkatnya reform di seluruh negeri. Sentimen publik tidak berpihak pada Anda. Ini juga tidak berpihak pada para imigran. Dan ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Sebagai Muslim yang tinggal di Inggris, kita perlu memahami bahwa negara ini sedang bergerak ke arah yang anti-Islam. Oke, jadi kita tidak bisa terlalu banyak mengeluh tentang hal ini, karena kita seharusnya sebagai tamu yang tinggal di rumah, dan tuan rumah bisa mengubah aturan kapan saja. Jadi, kita tidak bisa mengeluh, karena pada akhirnya kita punya rumah sendiri. Kita punya tanah sendiri. Jadi, kita seharusnya berada di Inggris dan Barat hanya sementara sebagai migran ekonomi untuk mencari uang. Dan kita seharusnya meninggalkan tanah ini dan kembali ke tanah kita sendiri. Tapi yang terjadi adalah kita memaksakan diri untuk berada di lingkungan yang sebenarnya tidak cocok bagi kita untuk menjalankan Islam sejak awal. Aturan-aturan di negara ini sejak awal memang tidak sesuai dengan Islam. Jadi sekarang, tuan rumah mengatakan bahwa nilai-nilai kalian dan nilai-nilai kami tidak sejalan. Jadi sekarang umat Muslim perlu memahami bahwa agar kalian bisa menjaga keislaman kalian, moralitas kalian, dan martabat kalian, kalian sekarang harus kembali ke tanah air kalian sendiri. Oke, orang ini ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar adalah bahwa sentimennya memang sedang berubah. Orang-orang sudah muak dengan semua yang terjadi. Dan bahwa hal itu memang tidak cocok dengan Barat. Tapi berpura-pura bahwa orang-orang ini datang hanya untuk belajar cara mencari uang, lalu kembali ke negara mereka dan membangun ulang menjadi masyarakat Barat, itu sama sekali tidak benar. Itu bukan narasi yang jujur. Aku tidak tahu apakah orang ini benar-benar percaya dengan itu. Mungkin saja dia percaya. Aku tidak bilang dia berbohong secara sengaja, tapi itu sebenarnya tidak akurat. Orang-orang ini tidak punya rencana untuk kembali ke negara mereka. Mereka ingin datang dan mengambil alih Inggris. Itulah yang ingin terus mereka lakukan. Dan rencana itu sudah benar-benar terbongkar.
Kamu lihat, sentimen mulai berubah, sentimen mulai bergeser. Itulah kenapa mereka berusaha keras untuk menyensor kebebasan berbicara. Mereka tidak ingin orang-orang bisa membicarakan hal ini. Karena begitu kamu mulai membicarakannya, kamu mulai menyadari bahwa semua orang lain juga sudah menyadari hal yang sama dengan yang kamu sadari. Dan mungkin, kamu bukan orang gila yang rasis atau pembenci kaum minoritas. Tetapi justru kamu adalah seseorang yang menghargai agamamu sendiri, budayamu sendiri, masyarakatmu sendiri, dan ketika ada invasi terhadap itu, mungkin kamu memang seharusnya melawan. Teman-teman, ini adalah kabar baik. Apakah pekerjaannya sudah selesai? Belum sama sekali. Ada jutaan orang yang datang dengan mentalitas invasi dan berusaha menghancurkan masyarakat barat. Dan itu harus ditangani sampai ke akarnya. Tapi perubahan yang kamu lihat berarti semakin banyak dari mereka yang mulai sadar bahwa waktu mereka akan segera berakhir. Apakah ini akan berujung pada kekerasan? Bagaimana ini akan terjadi? Apakah mereka semua akan kembali ke negara asalnya sendiri atau akan dipaksa? Waktu yang akan menjawab. Kita akan lihat. Itu akan tergantung pada siapa yang terpilih berikutnya dan apa yang terjadi setelahnya. Namun, jangan berpikir jika kamu adalah salah satu orang yang sudah lama memperhatikan hal ini terjadi dan sering berpikir dalam hati, ada sesuatu yang aneh dengan ini. Tapi aku bukan rasis, sungguh. Kamu bukan rasis. Mereka memanipulasi kamu agar berpikir seperti itu. Karena mereka takut kamu memahami kebenaran bahwa mereka telah menginvasi tanpa disadari. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.